Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat muslimah sekalian, pagi ini kita mau ngobrolin ya masih terkait dengan moderasi beragama. Nah, salah satu dari ciri apa yang mereka sebut sebagai muslim moderat itu adalah akomodatif terhadap budaya lokal ya. Atau mereka juga sering mengatakan dengan istilah kita ini harus mengakui, kita harus menghormati keberagaman dan menjaga kearifan lokal. Nah, jadi saya melihat ini satu narasi atau satu seruan ya, mungkin lebih tepatnya seruan ya, satu seruan yang sangat berbahaya, akhwati fillah, dan itu sekarang benar-benar dikembangkan. Kalau saya membaca beberapa berita di kampus-kampus itu banyak agenda-agenda yang itu mengarahkan para pemuda, para mahasiswa itu untuk mereka ikut melestarikan, ikut memelihara budaya-budaya lokal itu, yang sebenarnya budaya lokal itu sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat. Kalau kita lihat, memang kita tidak pungkiri Indonesia ini adalah sebuah negara dengan banyak sekali suku-suku, dan setiap suku, setiap masyarakat itu dia mempunyai budaya tertentu, dan perlu kita kita perlu garis bawahi ya, setiap budaya, jadi budaya yang dihasilkan entah nanti bentuknya tarian, entah itu lagu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya kalau di Jawa itu ada kebiasaan kalau ada kemanten tuh ya, ada manten tuh ya, ada orang nikah itu ada pakai janur kuning ya, janur kuning melengkung ya. Jadi ada janur yang dibentuk juga, yang itu biasanya juga dilempar gitu ya. Jadi nanti yang kena lemparan itu kalau dia masih jomblo nanti dia segera dapat jodoh kayak gitu-gitu. Jadi setiap budaya yang ada di sebuah masyarakat itu sebenarnya mesti ada filosofinya. Jadi ada sebuah keyakinan, ada sebuah filosofi yang itu menggambarkan atau mencerminkan sebuah keyakinan dari masyarakat tersebut. Nah, sehingga tidak ada yang itu kosong dari filosofi atau ya sekedar kalau misalnya tarian gitu ya, sekedar tarian saja gitu. Tidak bisa begitu. Saya ambil contoh, ada satu tarian di daerah Palu ya kalau nggak salah, itu kalian namanya tarian deru atau deru ya. Nah, tarian ini ya mungkin sekarang sudah biasa ditarikan ya ketika ada momen-momen semacam tadi perkawinan atau apa begitu. Nah, tapi kalau kita telisik lebih jauh, tarian ini tarian apa? Sebenarnya dia adalah tarian adat yang memang biasanya ditarikan sebagai wujud rasa syukur kayak gitu. Jadi rasa syukur setelah panen dan seterusnya. Tetapi di situ juga ternyata itu sudah warisan nenek moyang begitu ya, tarian itu. Nah, ternyata dulu ketika masyarakat suku Pamona ya, suku yang ada di situ itu sebelum mereka, kalau sekarang mungkin kebanyakan menjadi Nasrani, sebelum mereka menjadi Nasrani itu di agama yang lama itu, di keyakinan mereka yang lama, mereka melakukan upacara itu atau tarian tadi itu mengelilingi tengkorak manusia kepalanya, yang mereka meyakini ketika misalnya gagal panen atau musibah itu terjadi di kampung mereka, maka itu mereka harus mencari tengkorak manusia, dipenggal, kemudian ditaruh di rumah ibadah mereka, kemudian mereka menari mengelilingi tengkorak tersebut. Nah, sehingga sebenarnya ketika sekarang kita itu misalnya masyarakat setempat itu menari, sebenarnya itu kan tetap filosofi itu tetap ada, bahwasanya itu tarian untuk mengelilingi tadi ya, mengelilingi tengkorak yang mereka meyakini bahwasanya dengan menancapkan atau tadi ya tengkoraknya itu disimpan di rumah ibadah mereka, kemudian mereka melakukan tari-tarian itu diyakini sebagai cara untuk menolak bala atau menolak musibah begitu. Nah, begitu juga sebagaimana tadi yang saya ceritakan di Jawa banyak sekali, di Jawa, di Sunda, di banyak tempat itu memang banyak sekali upacara-upacara yang itu mencerminkan
adanya sebuah keyakinan. Nah, bagi kita yang muslim, jadi saya ingin mengajak sahabat sekalian, sahabat muslimah untuk kembali kepada kita ini seorang muslim. Dan wajarnya kalau Indonesia itu sebagai sebuah negara muslim terbesar, harusnya ketika Islam itu datang ya di negeri kita ini, di Nusantara ini, memang pada akhirnya kita melihat para wali itu pun juga berdakwah untuk menghapuskan segala macam adat istiadat yang ada di agama-agama sebelumnya yang atau keyakinan-keyakinan yang dianut oleh masyarakat setempat waktu itu. Nah, sehingga ketika Islam datang itu sebenarnya membersihkan keyakinan-keyakinan itu. Jadi bukan malah kalau sekarang ini sebenarnya dulu itu sudah dihapuskan oleh para wali, para dai, para muballigh. Nah, hari ini dengan apa yang disebut dengan moderasi beragama itu justru diajak untuk menghidup-hidupkan budaya-budaya yang semacam itu, yang kalau kita cermati ya jelas budaya-budaya itu kalau dalam pandangan kacamata muslim itu adalah syirik, itu bid'ah, khurafat begitu ya. Karena kita kemudian melakukan upacara-upacara yang itu tidak upacara yang justru itu menyembah, mengagungkan dewa-dewa atau roh-roh dan seterusnya gitu, yang itu bukan dalam rangka mengagungkan Allah dan itu bukan dalam rangka bertakwa kepada Allah, tetapi upacara-upacara yang sama sekali dalam Islam itu tidak diakui, tidak ada tuntunannya. Bahkan Islam itu mengharamkan kita untuk melakukan upacara-upacara semacam itu gitu ya, entah selamatan, entah sedekah bumi dan sebagainya. Namun dengan moderasi beragama hari ini mereka mengatakan muslim moderat itu adalah muslim yang akomodatif terhadap budaya-budaya lokal tadi. Bahkan kalau sahabat muslimah sekalian perhatikan, sekarang kan pemerintah itu untuk dengan alasan untuk memulihkan pemulihan ekonomi itu mereka menghidupkan pariwisata. Jadi pariwisata itu menjadi salah satu sektor andalan untuk memulihkan ekonomi negeri ini gitu ya. Nah, kemudian yang yang sangat miris itu adalah salah satu yang dijual dalam pariwisata itu adalah kearifan lokal tadi. Jadi budaya-budaya, tarian-tarian, lagu-lagu, upacara-upacara yang sebenarnya dalam kacamata seorang muslim itu adalah tadi yang saya sebut sebagai bid'ah khurafat atau juga bahkan kesyirikan, itu justru yang dijual sebagai magnet untuk mendatangkan para wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan soal masuk atau naik ke Candi Borobudur 750.000. Nah, bagi kita seorang muslim, kita sebenarnya kalau dari sisi kita itu tidak punya kepentingan ya. Karena apa? Nggak punya kepentingan dari sisi begini, 750 atau 300 atau cuma 100 atau nggak bayar, itu bagi kita tidak kita tidak dibolehkan sebenarnya masuk ke rumah-rumah ibadat itu dengan pengagungan, dengan kekaguman, dengan ini. Sebenarnya memang ada istilah di sebagian ulama terkait dengan masuk ke rumah ibadah ya. Rumah ibadah yang tidak sedang dipakai ibadah dan mereka tidak sedang beribadah. Memang ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sampai makruh gitu ya, ada yang makruh. Tetapi kemudian kalau dengan itu pengagungan, dengan kekaguman, apalagi kemudian kalau kita lihat rumah ibadah itu justru diperbaiki, dibagus-bagusin, bahkan kemudian dijadikan aset ekonomi untuk mendatangkan keuntungan, nah ini jelas diharamkan oleh Allah semacam itu gitu ya. Nah, sehingga sementara ya itu salah satunya ya. Kemudian kita melihat memang upacara-upacara itu akhirnya memang dihidup-hidupkan untuk menjadi aset yang kita jual di dalam untuk melariskan pariwisata itu. Nah, saya ingin mengajak akhwati fillah sekalian untuk menengok satu firman Allah dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Jadi di dalam ayat ini dikatakan wa idqila lahum, ketika dikatakan kepada orang-orang itu, ta'alau, marilah kalian itu ilama anzalallah, kepada apa yang diturunkan Allah dan apa yang kembali kepada apa yang disuruhkan oleh Rasulullah.
ma anzalallahu wa ila rasul. Tetapi mereka menjawab qalu wa hasbuna, cukuplah kami itu dengan ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Bayangkan. Jadi ketika mereka diseru kepada Allah, justru kemudian ada orang-orang yang mereka mengaku muslim, tetapi kemudian mereka malah menjadi orang-orang yang mencukupkan dengan apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Mereka dapati dari tadi budaya-budaya yang disebut sebagai budaya lokal, kearifan lokal yang harus dilestarikan, ya, dihargai, keberagamannya macam-macam, dilestarikan, tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dicaci, dan apalagi kemudian kita bersikap ekstrim gitu ya. Mereka katakan bahwasanya Islam moderat itu ada Islam yang tidak ekstrim. Ekstrim apapun tidak boleh ekstrim, itu kunci yang membuat perdamaian itu adalah tidak ekstrim. Nah, ini kan berbahaya, ini narasi yang sangat berbahaya ketika mereka mengatakan kuncinya adalah tidak ekstrim. Saya kira Islam itu kan hak, ya, jelas ya, mendudukkan hak dan batil gitu ya. Nah, saya kembali dulu kepada ayat tadi ya. Jadi mereka mencukupkan dengan mawajadna alaihi aba'ana tadi. Padahal kemudian Allah menggunakan kalimat retoris awalau kana aba'u, ya, atau bahkan ketika aba'u, nenek moyangnya itu la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak mengerti, dan bahkan mereka tidak dapat petunjuk. Terus kalau kayak gitu kamu tetap aja ngikuti, padahal nenek moyangmu itu tidak punya ilmu, mereka tidak mengerti, mereka bisa saja membawa kita kepada kesesatan, masa ya kamu mau ikut gitu kan. Nah, kemudian di ayat yang lain juga Allah menyampaikan hampir sama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idqila lahum ittabi'u ma anzalallahu, qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka ketika diseru ta'alau ila ma anzalallah, ittabi'u, mengikuti apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab qalu bal nattabi'u ma alfaina, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati alaihi aba'ana. Awalau kana, sama saja dikatakan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an. Lalu kalau kemudian nenek moyangmu itu tidak tahu apa-apa, wala yahtadun, dan mereka tidak dapat petunjuk, emang kamu masih tetap akan mengikuti. Nah, cuma di sini ada tambahan, di ayat ini dikatakan wa masalul ladina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, gitu ya. Maka Allah mengumpamakan, menyuruh orang-orang kafir untuk beriman itu. Nah, ini parahnya sekarang kan bukan orang kafir yang diseru ya, tetapi yang diseru adalah muslim. Mereka muslim, tapi mereka melakukan mengikuti tadi ya, mengikuti ritual-ritual, mereka menjalankan upacara-upacara, padahal mereka kondisinya adalah muslim. Tetapi kemudian mereka justru melestarikan, mereka bahkan mengikuti ya upacara-upacara itu gitu ya. Nah, sementara maka dikatakan di sini perumpamaan orang-orang yang tidak bisa diberi peringatan, orang-orang yang tidak bisa diingatkan tuh masalul ladzina kafaru, mereka seperti orang-orang kafir ya. Mereka itu adalah seperti orang-orang kafir yang ketika diberikan petunjuk itu mereka tidak bisa seperti binatang yang mereka itu la yasma'una syai'an, mereka tidak bisa mendengar sesuatu kecuali sesuatu itu hanya seperti suara panggilan saja. Sumum bukmun umyun, mereka seperti orang-orang yang buta, tuli, bisu begitu ya, tidak bisa menerima tidak bisa menerima peringatan begitu. Jadi kayak ada orang yang manggil, kalau kita bicara hewan ya, hewan itu kan kayak ada yang manggil begitu ya. Misalnya kita ngobrol sama kucing gitu ya, kucing itu bisa mendengar ada suara, tetapi apakah dia bisa memahami apa yang kita katakan? Ibaratnya begitu, ngobrol dengan orang yang tadi dikatakan orang-orang kafir, ataukah orang-orang yang kalau tadi kondisinya yang mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba, nah itu kan seperti berbicara, Allah memisalkan berbicara dengan orang seperti itu adalah seperti berbicara dengan binatang, yang binatang itu la yasma'u, ya, dia tidak bisa mendengarkan sesuatu, dia tidak mengerti, karena dia diumpamakan seperti orang yang bisu, orang yang tuli ya, orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta, layakilun, yang karena dia tidak bisa mengindra, maka layakilun, dia tidak bisa memikirkan apa yang disampaikan itu. Nah, untuk bilang mendalik, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu, akhwati fillah. Maka narasi bahwasanya kita harus melestarikan, kita harus menghidupkan, bahkan kemudian diminta untuk tidak
tidak mengkritisi, tidak mengingatkan, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru menghormati itu sebagai sebuah keragaman yang harus dihormati sebagai bentuk kita berbineka tunggal ika, maka ini sebenarnya adalah narasi-narasi yang berbahaya bagi keimanan kita semua sebagai seorang muslim, yang harusnya kita menjadikan standar di dalam beramal itu adalah semata-mata karena Allah memerintahkan sesuatu itu, atau kita meninggalkannya karena memang Allah melarangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.